Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita membahas tentang bagaimana dunia kripto itu ternyata bagi sebagian orang itu bisa menjadi ancaman. Kita melihat bagaimana CZ ini pendiri marketplace yang bernama Binance, kemudian pendiri token BNB. Kemudian kita lihat juga ini di penjara teman-teman, dicari-cari kesalahannya. Kemudian kita lihat ini untuk Durov. Ini beliau Pavel Durov ini adalah pendiri dari koin yang bernama TON, dan beliau juga CEO dari Telegram. Jadi ini kalau menurut saya ini ada sekelompok oligarki penguasa dunia lama yang merasa terancam sehingga terjadi kriminalisasi besar-besaran terhadap tokoh-tokoh dunia kripto teman-teman. Nah pertanyaannya, apakah ke depan P-Network ini akan bisa menjadi target operasi berikutnya teman-teman? Apakah Dr. Nicholas Kokalis ini akan juga mengalami kriminalisasi seperti yang dialami oleh para tokoh-tokoh besar di dunia kripto teman-teman? Jadi kita tahu bahwa dunia kripto ini telah mengalami evolusi yang pesat sejak munculnya Bitcoin pada tahun 2009. Teknologi blockchain yang mendasari mata uang kripto telah mengubah cara pandang kita terhadap transaksi keuangan, privasi, dan desentralisasi teman-teman. Namun di balik kemajuan ini muncul juga tantangan dan ancaman yang tak terelakkan. Baru-baru ini kita tahu bersama bahwa dunia dikejutkan dengan penangkapan Chang Peng Zhao atau CZ, pendiri Binance, serta ancaman hukuman penjara 20 tahun yang dilontarkan oleh pemerintah Prancis kepada Pavel Durov, pendiri Telegram dan pencipta koin yang bernama TON teman-teman. Jadi situasi ini memunculkan pertanyaan, apakah dunia kripto benar-benar menjadi ancaman bagi sistem keuangan tradisional dan oligarki dunia lama, dan apakah P-Network, proyek inovatif yang dipimpin oleh Dr. Nicholas Kokalis, itu juga akan menjadi sasaran kriminalisasi teman-teman. Kita tahu bahwa Chang Peng Zhao atau yang lebih dikenal dengan istilah CZ adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia kripto. Sebagai pendiri dan CEO dari Binance, salah satu bursa terbesar di dunia, CZ telah memainkan peran penting dalam mempopulerkan penggunaan mata uang digital di seluruh dunia teman-teman. Namun kekuasaan dan pengaruh besar ini tidak datang tanpa konsekuensi. Pada tahun 2024 dunia dikejutkan dengan berita penangkapan CZ oleh Amerika Serikat. Tuduhan terhadapnya melibatkan pelanggaran peraturan keuangan, pencucian uang, dan penggunaan platform Binance untuk mendukung aktivitas ilegal teman-teman. Dan ini menurut saya adalah sesuatu yang memang sengaja dibikin-bikin, karena meskipun CZ selalu menegaskan bahwa Binance mematuhi semua regulasi yang berlaku, namun penangkapan ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat di antara regulator dan dunia kripto teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita lihat di sini Pavel Durov, pendiri dari Telegram, adalah tokoh lain yang kini berada dalam sorotan. Jadi Telegram adalah platform pesan terenkripsi yang sangat populer, dikenal karena pendekatannya yang kuat terhadap privasi pengguna teman-teman. Namun ketika Durov memperkenalkan Telegram Open Network atau TON dan CoinGram sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih desentralisasi, dia juga menarik perhatian otoritas keuangan global teman-teman. Jadi TON dan CoinGram ini dianggap sebagai ancaman besar bagi sistem keuangan tradisional karena potensi mereka untuk mengganggu dominasi mata uang fiat. Dalam waktu singkat, TON berhasil menarik jutaan pengguna yang tertarik dengan visi Durov tentang dunia yang lebih bebas
dari kendali pemerintah. Namun keberhasilan ini juga membawa tantangan yang signifikan, teman-teman. Dan kita lihat bahwa pada tahun 2024 ini berita yang lagi rame hari ini, Pavel Durov ditangkap oleh otoritas internasional dengan tuduhan yang mirip dengan yang dihadapi oleh CZ, teman-teman. Penangkapan CZ dan Durov ini menurut saya pribadi bukanlah peristiwa yang terjadi dalam ruang hampa. Ini adalah bagian dari narasi yang lebih besar tentang bagaimana dunia kripto dianggap sebagai ancaman oleh para oligarki dunia lama dan sistem keuangan tradisional, teman-teman. Kita tahu bahwa sejak awal kemunculannya, mata uang kripto sering dijuluki sebagai pembunuh fiat karena potensi mereka untuk menggantikan mata uang konvensional seperti dolar Amerika Serikat dan euro, teman-teman. Kita tahu bahwa mata uang kripto itu menawarkan keuntungan yang tidak dimiliki oleh fiat, seperti anonimitas, desentralisasi, dan biaya transaksi yang lebih rendah. Namun keuntungan ini juga membuat mereka menjadi target bagi regulator yang khawatir bahwa teknologi ini dapat digunakan untuk menghindari pajak, mendanai aktivitas ilegal, dan merusak stabilitas ekonomi global, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah apakah Nicholas Kokkalis bersama P-Network ini akan mengalami nasib yang sama, teman-teman? Jadi di tengah meningkatnya ketegangan antara dunia kripto dan sistem keuangan tradisional, banyak yang mulai bertanya-tanya tentang masa depan P-Network dan pendirinya, Nicholas Kokkalis. P-Network adalah proyek yang unik yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif di mana siapa saja dapat menambang mata uang kripto melalui ponsel mereka, teman-teman. Jika P-Network dianggap sebagai ancaman terhadap dominasi dolar Amerika Serikat atau mata uang fiat lainnya, bukan tidak mungkin bahwa Nicholas Kokkalis akan menghadapi tekanan yang sama seperti yang dialami oleh CZ dan Durov, teman-teman. Jadi otoritas keuangan global mungkin akan berusaha untuk mengkriminalisasi aktivitas P-Network terutama jika mereka merasa bahwa proyek ini dapat menggoncang stabilitas ekonomi global. Namun kita tahu bahwa seperti halnya CZ dan Durov, Kokkalis juga memiliki banyak pendukung yang siap membela visinya. Bagi komunitas P-Network bukan hanya tentang mata uang kripto, tapi ini adalah gerakan untuk memberdayakan individu dan menciptakan dunia di mana teknologi bekerja untuk kepentingan semua orang, bukan hanya segelintir orang yang berkuasa, teman-teman. Jadi kesimpulannya, teman-teman, bahwa penangkapan CZ dan Pavel Durov serta potensi kriminalisasi Nicholas Kokkalis adalah tanda-tanda bahwa dunia kripto sedang berada di persimpangan jalan yang kritis. Di satu sisi, teknologi blockchain dan mata uang kripto memiliki potensi untuk merevolusi cara kita bertransaksi, berinvestasi, dan berinteraksi dengan sistem keuangan. Namun di sisi lain, kekuatan-kekuatan lama yang telah lama mengendalikan ekonomi global tidak akan membiarkan perubahan ini terjadi tanpa perlawanan, teman-teman. Oke, teman-teman, pertanyaannya, apakah Dr. Kokkalis akan mengalami nasib seperti CZ dan Durov? Kita lihat ke depan dan pendapat teman-teman bagaimana. Apakah Dr. Nicholas Kokkalis akan aman ke depannya? Silakan komen di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.